Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Alfandiansa Nayuandika dari 11 TKJ1 ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara memilih teknologi jaringan nirkabel yang sesuai di indoor maupun outdoor. Mengapa kita harus mampu memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai dengan kebutuhan? Memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting karena memiliki beberapa manfaat seperti berikut, yaitu efisiensi sumber daya. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu kinerja yang lebih baik. Dengan memilih teknologi yang sesuai juga, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda mampu memberikan kinerja yang diharapkan oleh klien. Lalu ada juga keamanan yang ditingkatkan. Yang dimaksudkan memilih teknologi yang sesuai juga penting dalam hal keamanan. Setiap jenis teknologi jaringan nirkabel memiliki kerentanan dan tantangan keamanan tersendirinya. Lalu ada juga penghematan biaya. Memilih teknologi yang sesuai juga dapat membantu Anda menghemat biaya. Dengan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan yang sebenarnya, Anda dapat menghindari pembelian dan penggunaan peralatan yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya fleksibilitas. Jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas atau diubah sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya yaitu beberapa teknologi jaringan yang sesuai di dalam ruangan. Yaitu yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi memiliki kelebihan kecepatan yang tinggi, jangkauan yang cukup luas untuk ruangan banyak perangkat yang kompatibel. Wi-Fi juga memiliki kekurangan yaitu rentan terhadap interferensi dari perangkat lain atau gangguan. Lalu ada juga jangkauan terbatas jika ada banyak dinding atau lantai. Wi-Fi di sini cocok untuk jaringan rumah, kantor, kafe, dan tempat umum lainnya yang membutuhkan koneksi internet cepat. Lalu ada juga Bluetooth yang memiliki kelebihan yaitu konsumsi sumber daya yang rendah, idealnya untuk jarak pendek dan banyak digunakan untuk perangkat wearable dan aksesori. Lalu ada juga memiliki kekurangan yaitu jangkauan sangat terbatas dibandingkan Wi-Fi, lalu bandwidth yang rendah. Bluetooth di sini cocok untuk koneksi antara perangkat seperti headphone, keyboard, dan mouse. Lalu ada juga Zigbee, memiliki kelebihan konsumsi daya yang sangat rendah, idealnya untuk jaringan sensor, jangkauan cukup baik untuk area kecil. Lalu Zigbee memiliki kekurangan yaitu bandwidth yang rendah, tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Zigbee ini teknologi yang cocok untuk jaringan rumah pintar, sistem otomatisasi, dan sensor lingkungan. Lalu ada juga NFC yang memiliki kelebihan konsumsi daya rendah, kecepatan transfer data cukup cepat meskipun tidak secepat Wi-Fi atau Bluetooth. Selanjutnya yaitu ada beberapa teknologi jaringan yang sesuai di lingkungan outdoor. Yaitu yang pertama ada Wi-Fi outdoor, memiliki kelebihan kecepatan yang tinggi, banyak perangkat yang kompatibel juga. Lalu kekurangannya jangkauan terbatas dan hambatan fisik seperti dinding atau pohon, serta rentan terhadap interferensi dari cuaca. Lalu ada juga Wi-Fi outdoor ini cocok untuk area outdoor yang tidak terlalu luas seperti halaman belakang atau area taman. Lalu ada juga LoRaWAN, memiliki kelebihan jangkauan sangat jauh, konsumsi daya sangat rendah, tahan terhadap interferensi. Kekurangan dari LoRaWAN ini yaitu bandwidth rendah dan kecepatan data terbatas. LoRaWAN ini cocok untuk aplikasi IoT dengan jangkauan jauh seperti pertanian pintar, monitoring lingkungan, dan jaringan kota pintar. Lalu ada juga 4G atau 5G, memiliki kelebihan kecepatan sangat tinggi dan latensi yang rendah, serta kapasitas yang besar. Kekurangan dari 4G atau 5G ini yaitu infrastruktur masih dalam pengembangan dan biaya perangkat yang mahal. Teknologi ini cocok untuk area dengan kebutuhan bandwidth tinggi seperti stadion, konser, dan acara besar lainnya. Lalu selanjutnya ada satelit internet, yaitu
dipergunakan jika Anda berada di daerah yang sangat terpencil atau tidak terjangkau oleh infrastruktur nirkabel lainnya. Layanan internet satelit dapat menjadi solusi. Ini melibatkan penggunaan satelit untuk menyediakan koneksi internet di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel. Pemilihan teknologi jaringan nirkabel sangat berdampak besar bagi kinerja, jangkauan, keamanan, dan biaya operasional ya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu kebutuhan penggunaan seperti jangkauannya, mau yang seperti apa, kapasitasnya yang berapa, serta kualitas layanannya yang bagaimana. Lalu ada juga lingkungan operasional seperti interferensi jaringannya, hambatan fisiknya yaitu hambatan pohon-pohon ataupun dinding, lalu juga tentang interferensi kondisi cuacanya. Apakah di tempat tersebut memiliki cuaca yang ekstrim. Lalu ada juga teknologi yang tersedia. Teknologi yang tersedia yaitu standarnya yang seperti apa yang digunakan, lalu frekuensinya yang berapa yang digunakannya. Selanjutnya yaitu ada keamanan, tingkat keamanan apa yang kita mau, lalu jenis enkripsi apa yang dibutuhkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu yang perlu kita pertimbangkan juga yaitu ada biaya, yaitu harga perangkatnya, harga instalasinya, dan juga harga dari pemeliharaan semua instalasi dan juga perangkat jaringan nirkabel. Lalu ada juga skalabilitas, yaitu pertumbuhan apakah jaringan perlu diperluas di masa depan untuk lebih banyak perangkat atau pengguna. Kesimpulannya adalah pemilihan teknologi jaringan yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga menjaga keamanan jaringan tersebut. Ada pertanyaan? Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru dari yang saya presentasikan di sini.